Pelaku pasar optimistis di pagi hari ini melihat bagaimana posisi indeks harga saham gabungan yang menguat naik ke level all time high di 7.000. Bahkan tadi sebelum pembukaan perdagangan atau di pre-opening pembukaan perdagangan juga menyentuh level tertinggi hari ini di 7.032. Hari ini indeks harga saham gabungan di level atau dibuka pada level 7.016 dan juga tadi yang tertinggi di level 7.032. Ini for the first time gitu ya untuk dalam sejarah IHSG menembus level 7.000 dan juga ada sebuah optimisme dari para pelaku pasar juga melihat walaupun kalau kita lihat sebenarnya indeks harga saham gabungan masih secara global katalisnya itu tidak begitu baik, tapi kemarin kalau kita lihat di kawasan Asia Pasifik Shanghai Composite itu melesat 9% di tengah adanya perbaikan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan juga China utamanya di sektor teknologi yang membuat Shanghai Composite dan juga Nasdaq kemarin menguat optimistis. Dan kalau kita perhatikan juga indeks sektoralnya di mana juga mengalami penguatan, Gibran 0,46% untuk finansial, 0,53% konsumer primer menguat, konsumer non primer menguat 0,61%, perindustrian juga sama ikut menguat 0,66%. Kalau kita lihat sektor selanjutnya, bahan baku juga mengalami penguatan 0,67%, penguatan juga diikuti infrastruktur yang menguat 0,20%, properti dan real estate menguat 0,52%, namun sayang sekali energi harus berbalik arah 0,15% untuk pelemahan di sektor energi. Teknologi menguat 2,15%, kesehatan tadi dibuka melemah, saat ini sudah menguat 0,14%, transportasi dan juga logistik justru berbalik arah, saat ini melemah 0,07%. Masih di Breaking News CNBC Indonesia, kita langsung bersama-sama membahas pergerakan pasar dengan Indra Ten, Investment Bank Panin Sekuritas. Mas Indra, kita lanjutkan kembali perbincangan kita melihat bahwa memang kombinasi antara katalis secara global dan juga domestik yang masih dinantikan tentunya ini menjadi sebuah optimisme juga bagi para pelaku pasar. Melihat juga bahwa pergerakan Shanghai Composite, bursa kawasan Asia, Eropa dan juga Amerika Serikat yang sumringah walaupun ya bisa dikatakan The Fed menaikkan suku bunga acuan tetapi sudah cenderung di price in dan juga diantisipasi oleh pelaku pasar dengan kenaikan 25% begitu ya, 25 basis point untuk kenaikan suku bunga acuan dari The Fed. Anda melihat dengan pergerakan IHSG di level 7.000 mampukah masih bisa bertahan IHSG ini? Iya, saya pribadi sih masih optimis ya bahwa all time high ini naik berdasarkan fundamental. Tadi seperti Mas sebutkan di awal juga banyak katalis maupun positif maupun negatif, tapi kita tahu IHSG kita mampu bertahan. Apalagi juga dengan kepastian Fed naikkan suku bunga pun sudah price in, investor kita sudah price in, jadi ketakutan akan tekanan terhadap currency juga nggak tinggi, makanya rupiah juga stabil. Jadi saya yakin level psikologi ini akan bertahan dan cenderung membentuk all time high baru ya sampai titik equilibrium baru ya Mas, seperti itu. Oke, baik, berdasar dari optimisme yang Anda berikan dan juga para pelaku pasar pastinya optimis untuk IHSG hari ini untuk melampaui ataupun menguat lebih dari 7.000. Kira-kira untuk level resist dan juga level resist dan juga supportnya di rentang berapa saat ini ataupun di hari ini, Mas Indra? Kalau hari ini saya lihat range-nya di 7050 sama supportnya di closing kemarin ya 699 something itu ya. Jadi kalau misalnya hope so hari ini kita bisa naik tutup di atas resisten, saya rasa itu satu hal yang baik ya. Artinya pasar masih ada buying power untuk dan optimisme ya untuk investasi di capital market kita. Kita lihat harga komoditas yang koreksi cukup dalam. Ini mungkin Anda melihat memang agak pullback ke belakang sedikit untuk harga komoditas, tetapi juga dengan kebutuhan energi secara global ini juga masih menjadi sebuah sektor yang mungkin diperhatikan para pelaku pasar. Iya, kalau terkait commodity price kita tahu lah kemarin kan udah udah menguat cukup panjang dan lama ya. Jadi udah waktunya seperti yang Mas sebutkan juga ada terjadi pullback. Nah, saya sih masih lihat untuk ya komoditas ya crude oil akan bertahan di 100 USD per barrel di rentang itu ya Mas. Jadi koreksi pun nggak banyak karena kita tahu kan sekarang masih ada konflik, masih uncertainty-nya masih tinggi, apalagi Fed naikin suku bunga juga ya.